Iya, baik. Shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi di Misbah Doa pada malam hari ini. Saya percaya kita semua tetap sehat, kuat di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan malam ini mari kita mau sungguh-sungguh datang mencari Tuhan dan mau memuji menyembah Tuhan. Biar kita mau tetap semangat. Kenapa? Karena kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, mari kita akan satukan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah atas kami, dan kami terus mau berharap biar tahun-tahun ini menjadi tahun rahmat berkat bagi hidup kami yang setia terus mencari Engkau. Sekalipun keadaan yang kami mungkin hadapi hari-hari ini berat, namun kami percaya mujizat Tuhan masih terjadi atas hidup kami, bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah atas hidup kami. Kami mau tetap percaya Bapa. Ini ungkapan hati kami lewat pujian kami hari ini. Kami percaya Tuhan baik bagi kami. Mari naikkan pujian ini dengan iman kepada Tuhan saudara. Katakan pada Tuhan. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Biar kita mau terus berharap dan percaya kepada Tuhan, bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan tepat pada waktunya. Katakan bersama. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari Tuhan selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Lebih lagi, mari angkat imanmu, katakan pada Tuhan, kami percaya Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi.
kita Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Mujizat-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap saudara. Apapun persoalan yang sedang Engkau hadapi hari-hari ini, Dia Tuhan yang masih bekerja sampai saat ini melakukan mujizat atas hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berseru kepadanya. Tetaplah berharap pada Tuhan, tetaplah hidup di dalam perkenanan Tuhan. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, mujizat-Mu, mujizat-Mu masih terjadi tiap hari Tuhan, selalu terjadi mujizat-Mu. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Saat Ia berkenan, Ia akan membuka jalan yang tertutup. Saat Tuhan berkenan atas hidup seseorang, maka tidak ada perkara yang mustahil. Pertolongannya ajaib bagi orang-orang yang setia kepada Dia. Bagian kita hanyalah mempercayai Tuhan lebih dari segala-galanya. Dia lebih besar daripada masalah saudara. Dia Tuhan yang lebih besar daripada segala persoalan di hidup kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang berseru kepada Dia. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hati. Kini mata kami Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan. Amin, amin. Kau telah memikat hatiku. Di saat kami tidak sanggup lagi, yes Lord, tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Amin. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat kami tidak sanggup lagi Tuhan. Amin. Tak sanggup
Tuhan yang sanggup lakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih, Kau Tuhan yang besar. Kami angkat hati kami angkat iman kami, berharap padamu, Tuhan yang hidup. Kami percaya Tuhan, dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi. Pertolongan-Mu begitu ajaib bagi kami Tuhan. Hari-hari ini bawa kami untuk terus mempercayai Tuhan dalam segala hal, karena Engkau Tuhan yang sanggup. Seringkali keadaan di sekeliling kami membuat kami tidak bisa melihat. Seringkali keadaan di sekeliling kami terlihat begitu berat dan rasanya tidak ada lagi jalan keluar. Tapi kami tahu dan percaya firman-Mu berkata Engkau Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Bagian kami adalah mempercayai firman-Mu, mempercayai Tuhan. Mari katakan bersama, hatiku saudara, engkau yang membutuhkan Tuhan lebih lagi dengan iman, katakan pada Tuhan, hati kami percaya Tuhan, hati kami percaya. Tanganmu dan katakan dengan iman, hatiku percaya. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau bilang, hati kami tetap percaya Tuhan kepadamu. Sekalipun berat bagi daging kami, tapi kami mau bilang kami percaya kepada Tuhan. Lebih lagi saudara, engkau yang membutuhkan Tuhan, katakan, hati kami percaya Tuhan, hati kami percaya padamu. Keadaan boleh berubah, tapi iman kami kepada Tuhan tidak akan pernah berubah. Keadaan di sekeliling kami mungkin menjadi menakutkan, namun kami punya Tuhan yang sanggup. Lebih lagi katakan pada Tuhan, hatiku percaya. Hatiku percaya.
hanya mencari orang yang mempercayainya dengan tulus. Hati kami percaya. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun mereka tidak melihat. Mungkin hari ini engkau berkata, aku belum melihat keadaanku berubah. Aku belum melihat rumah tanggaku dipulihkan. Mungkin engkau berkata, aku belum melihat sakitku disembuhkan. Namun aku tetap mau berkata, aku percaya kepada Tuhan. Aku mau tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun berat Tuhan, kami mau mengalahkan kedagingan kami. Mungkin sulit bagi kami karena kami adalah manusia yang begitu terbatas. Namun hari-hari ini kami mau belajar mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Tidak segampang ketika kami berkata percaya kepada Tuhan. Namun kami harus belajar untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan. Apapun persoalanmu hari ini saudara, tetaplah melihat kepada Tuhan. Tetaplah melihat kepada janji-janjinya. Tetaplah katakan, kami mau percaya Tuhan. Hati kami mau percaya. Hati kami mau percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Mari lebih lagi saudara, kita mau katakan di hadapan Tuhan, hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Lebih lagi hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hati kami percaya, hatiku percaya, selalu ku Terima kasih Bapa. Firman-Mu lah yang meneguhkan hati kami untuk tetap mempercayai Engkau. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Berbicara bagi setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin membacakan satu kesaksian terlebih dahulu ya. Selamat pagi Bu Debbie, Shalom. Saya Rita, saya ingin memberikan sebuah kesaksian tentang besarnya kuasa Tuhan. Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kakak saya. 1 bulan yang lalu kakak saya mengeluh sakit perut di bekas operasi yang sudah 2 tahun lalu. Karena keterbatasan biaya, kakak saya membiarkan saja. Tetapi kakak saya yang pertama mulai mengajak ke dokter untuk periksa, dan hasil dari periksa dokter, kakak saya harus di CT scan dengan biaya yang tidak sedikit. Saya selalu ingat perkataan Ibu Debbie bahwa setiap persoalan di hidup kita itu langsung datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan agar tangan Tuhan membantu. Bahkan saya percaya untuk biaya tes dan biaya periksa, biaya berobat kakak saya, Tuhan sanggup. Singkat cerita, seluruh biaya CT scan dan biaya kolonos Tuhan sediakan dengan cara Tuhan. Juga dipertemukan dengan dokter serta tim medis yang baik hati. Bahkan biaya operasi yang luar biasa besarnya,
Tuhan juga sediakan. Luar biasa saudara ya. Sekarang saya masih dalam masa rawat, kakak saya masih dalam masa rawat jalan. Karena 4 bulan lagi harus menjalankan operasi terakhir untuk menutup lubang di usus buatannya. Tapi kondisi kakak saya sekarang jauh lebih baik dari sebelum melakukan pengobatan. Sungguh kuasa Tuhan dan mujizatnya terjadi saat saya berdoa menyembah Tuhan dan berserah agar kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Ini semua dapat saya lakukan karena saya mulai belajar firman dan mendengar mesbah doa setiap hari. Tuhan Yesus selalu memberikan ibu dan keluarga kesehatan dan terus dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Terima kasih Bu, banyak terima kasih dan Tuhan memberkati. Saudara, ya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil dan Dia selalu menjawab kita sesuai dengan kebutuhan kita. Ya mungkin ada sebagian orang yang bertanya, Ibu kenapa dia dijawab saya belum? Ya Tuhan itu yang lebih tahu waktu dan saatnya, namun kita percaya bahwa waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Bagi saudara yang belum menerima jawaban doa, tetaplah bersabar, tetaplah setia menunggu waktu Tuhan. Ya, sebab Dia tidak pernah terlambat. Saya mau baca satu kesaksian lagi, yang pendek-pendek kita baca 2 ya, karena banyak kesaksian yang masuk biar bisa terbaca semuanya. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi, sungguh besar kasih Tuhan buat suami saya. Suami saya sudah lama hidupnya jauh dari Tuhan. Dia juga selalu melarang saya ikut mesbah doa. Haleluya ya saudara. Ada ya suami istrinya mau dekat Tuhan, mau berdoa gak boleh, dilarang. Ya ada walaupun orang Kristen ya. Bahkan dia juga sering berselingkuh dengan wanita lain. Tapi saya tidak berhenti berdoa untuk suami saya agar dia bertobat dan kembali pada Tuhan. Pada bulan November yang lalu suami saya tiba-tiba mau ikut mesbah doa. Dan dia mau bertobat. Dan saya senang sekali Bu. Karena Tuhan menjamah hati suami saya. Tapi Tuhan punya rencana yang lain buat suami saya. Bulan Desember tanggal 22 suami saya mengalami serangan jantung. Ya. Dan akhirnya harus masuk ICU. Saya mencari hamba Tuhan untuk mendoakan kelepasan buat suami saya, tapi tidak bisa. Lalu saya ingat khotbah Ibu Debbie tentang kuasa doa untuk setiap anak-anaknya yang percaya. Lalu saya mulai berdoa bersama anak-anak, memohon pengampunan atas semua dosa yang pernah suami saya lakukan. Saya menangis di kaki Tuhan dan menyerahkan hidup suami saya ke dalam tangan Tuhan. Namun tanggal 25 Desember suami saya meninggal dipanggil Tuhan. Saya sedih Bu, tapi saya bersyukur luar biasa karena Tuhan masih memberi suami saya kesempatan untuk bertobat. Terima kasih Ibu Debbie, berkat mesbah doa dan iman saya menjadi kuat. Tuhan memberkati keluarga Ibu. Amin, amin. Saudara, ini sebuah kesaksian yang luar biasa saudara ya. Ya kalau kita mendengar dan saya percaya mungkin Ibu ini bersaksi hanya singkat. Tetapi ya ini sebenarnya perjalanan yang cukup panjang. Dia memiliki suami yang hidup jauh dari Tuhan. Sering berselingkuh, main wanita lain. Ya bahkan melarang istrinya untuk ikut mesbah doa. Tetapi istrinya tetap setia berdoa, tetap sabar, berdoa, memohon kepada suaminya, kepada Tuhan untuk suaminya bertobat. Ya dan akhirnya bulan November tiba-tiba suaminya mau ikut mesbah doa dan bertobat. Sekalipun pada bulan Desember tepat di hari Natal ya Bu, tanggal 25 ya, iya. 25 Desember suaminya dipanggil Tuhan. Tapi ini sebuah kisah yang sangat indah dan sungguh indah. Ya, mungkin ada yang bertanya sebagian atau mungkin ibu ini juga mengirim kesaksian bertanya, Tuhan kenapa di saat dia sudah bertobat malah dia dipanggil Tuhan?
Tuhan yang lebih tahu. Mungkin kalau dia terlalu lama bisa jatuh lagi dan lain sebagainya. Tapi kita percaya bahwa kematian adalah takdir Tuhan, tidak bisa dirubah. Namun yang terpenting adalah di akhir hidupnya suami ibu sudah bertobat. Di sini juga ibu berkata, ya bahkan saat itu saya sibuk cari pendeta, tetapi ingat ya bahwa doa terbaik bagi seorang suami adalah doa istri. Ya, saudara datang pada Tuhan. Akhirnya ibu dan anak-anaknya berlutut di kaki Tuhan. Tapi keputusan Tuhan itulah yang terbaik. Ya, tetap kuat ibu dan anak-anak. Sekalipun ditinggal suami, namun kita mendengar berita sukacita bahwa dia bertobat. Dan kita tahu bersama Alkitab berkata, satu orang bertobat, seisi sorga bersorak-sorai. Ya, yang terpenting adalah di akhir hidupnya. Bersyukur ya Bu, suami masih diberi kesempatan. Bayangkan bulan November memutuskan untuk bertobat, ikut mesbah doa, meninggalkan segala kejahatannya, dan Desember dipanggil Tuhan. Bersyukur ada orang-orang yang dapat kesempatan indah, tetapi ada orang-orang yang terus mengeraskan hati sehingga tidak memperoleh kesempatan untuk bertobat. Kembali ke sikap hati kita, tetapi ini adalah satu kekuatan bagi setiap istri-istri yang sampai hari ini suaminya belum bertobat. Tetaplah setia ya, seperti ibu ini saudara, ikut mesbah doa dilarang, suaminya suka berselingkuh berat. Tetapi ketika kita istri-istri mau tetap setia berdoa, maka Tuhan sanggup menjamah, Tuhan sanggup memulihkan. Karena ingat, hanya Tuhanlah yang sanggup untuk membuat seseorang bertobat. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita sudah sampai di Yeremia pasal 17. Kemarin sampai ayat 6, pasal 16 saudara ya. Dan kita sudah melihat bahwa Yeremia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Engkau Tuhan kekuatanku, kota bentengku, pelarianku di waktu kesesakan. Sebagai apa kita memandang Tuhan dalam hidup ini itu sangat penting ya, untuk membawa hubungan kita dengan Tuhan itu dekat atau tidak tergantung cara pandang kita. Jangan jadikan Tuhan hanya sebagai ATM ketika saudara butuh uang saudara datang berdoa. Jangan jadikan Tuhan hanya sebagai tempat kita meminta kantong ajaibnya Doraemon. Waktu butuh apa datang sama Tuhan. Tuhan lebih tertarik ketika kita memandang Dia sebagai sahabat kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kita butuhkan. Dia tempat perteduhan, Dia kota benteng, Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Itu penting ya. Baik. Ya, Yeremia pasal 17 judul perikopnya pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Ayat yang pertama, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Ya, dosa Yehuda dikatakan di sana telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Ayat 2, sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon rimbun di atas bukit yang tinggi. Saudara yang terkasih, umat Allah terus melakukan dosa meski mereka memiliki hukum Taurat. Nabi-nabi Allah dan sejarah yang penuh dengan mujizat Tuhan. Ya, mereka tetap memilih untuk melakukan dosa padahal ya mereka itu memiliki hukum Taurat, mereka memiliki nabi-nabi yang mengingatkan, bahkan mereka memiliki pengalaman tentang bagaimana mujizat Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan mereka di masa lalu. Bagaimana mereka bisa hidup dan berbuat demikian menyakiti hati Tuhan? Ya, mengapa kita terus berbuat dosa sekalipun kita telah memahami berbagai konsekuensi dari dosa itu? Saudara, sebenarnya semua manusia itu, sebenarnya Alkitab berkata Tuhan itu sudah menuliskan hukum-hukumnya di dalam loh hati manusia.
Jadi sebenarnya manusia itu entah dia mengenal Tuhan atau dia tidak mengenal Tuhan, sebenarnya dia tahu mana yang jahat, mana yang baik. Manusia itu punya kepekaan sebenarnya. Ya, kenapa? Karena dia bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu mengapa? Karena Alkitab berkata, Tuhan menuliskan hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Jadi setiap kita sebenarnya sudah punya alarm untuk kita nih berbuat dosa. Mereka itu sebenarnya sudah tahu apa yang mereka lakukan itu dosa atau tidak. Kita aja saudara, ya saya yakin saudara, orang yang berbohong itu dia tahu kalau dia itu bohong itu dosa. Ya, orang yang marah dalam hatinya itu saya tahu, dia juga tahu itu dosa. Bahkan hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu atau siapapun yang masih hidup dalam kenajisan atau perselingkuhan, Anda tahu kok itu dosa. Kita semua tahu itu dosa atau bukan, itu kita tahu. Kenapa? Karena Tuhan menulis hukumnya dalam hati manusia. Tetapi sekali lagi untuk tetap memilih hidup dalam dosa itu pilihan. Apakah kita mau mengalahkan daging kita dan memilih hidup dipimpin oleh firman Tuhan? Itu tergantung mana yang kita mau ikuti. Kalau kita mau ikuti daging ini ya kita hidup dalam dosa. Tapi kalau kita ikuti manusia roh kita, maka kita pasti memilih untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Karena itu firman Tuhan berkata, barang siapa yang hidup menurut daging dia akan mati binasa. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup. Ya, ada hukum Tuhan dalam hati manusia kok. Bangsa ini sudah mengerti hukum Tuhan. Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi mereka tetap memilih untuk hidup dalam dosa. Walaupun mereka juga tahu bahwa konsekuensi dosa itu ialah maut. Maut, saudara. Tapi saya bersyukur hari-hari ini banyak sekali WA yang masuk, ya, orang-orang yang bertobat. Ya, orang-orang yang mengakui dosa, orang-orang yang menelpon ibu, saya mendengarkan khotbah ibu. Saya sekarang sedang berselingkuh bu, tapi Tuhan menegur saya lewat khotbah ibu dan saya mau bertobat. Ada orang-orang yang mau membuka hati, menerima jamahan Tuhan dan mau tunduk dan taat pada firman. Ya, mari kita memiliki roh takut akan Tuhan dalam hidup ini. Bangsa ini sama sekali tidak memiliki roh takut akan Tuhan. Yeremia mengatakan bahwa hati mereka itu licik, saudara. Ya, dosa mereka terukir pada loh hati mereka. Orang Ibrani melambangkan berbagai aspek dari diri seseorang dengan menempatkan aspek-aspek tersebut di dalam organ-organ fisik tertentu. Hati adalah organ tempat akal budi, kepandaian, dan kehendak manusia. Kecenderungan kita untuk berbuat dosa begitu kuat sehingga hanya penebusan dari Tuhanlah yang sanggup membebaskan. Hanya jamahan Tuhanlah yang sanggup mengubahkan hati manusia itu. Ya, karena itu tetaplah berdoa saudara bagi suami anakmu mungkin yang belum bertobat. Ayat 2 berkata tadi, peringatan-peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi. Ayat 3, yakni pegunungan di padang, harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Tuhan berkata, jika mereka tidak mau bertobat, kata Tuhan, maka aku, ya, kata firman ini, ya, harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan. Perhatikan kataku di sana huruf besar yaitu Tuhan. Akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Saudara, orang yang melakukan dosa itu, ya, bisa orang jatuh miskin tuh karena dosa bisa. Ya, contoh orang yang melakukan hidup dalam kenajisan. Ya, saya banyak mendengarkan ya konseling orang-orang yang, bu, suami saya selingkuh dan sejak dia berselingkuh, bu, keadaan ekonomi kami morat-marit.
bahkan sekarang terjebak hutang. Iya, seringkali Tuhanlah yang mengizinkan hartamu dirampas, ya, barang perbendaharaanmu hilang karena Tuhan yang memberikannya, ya, dirampas sebagai ganjaran atas dosamu. Percayalah saudara, dosa mendatangkan akibat yang buruk bagi hidup manusia. Karena itu mari kita sungguh-sungguh mau bertobat, hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ayat yang keempat, engkau terpaksa lepas dari tangan milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Mengerikan ketika seseorang hidup di bawah kutuk Tuhan. Karena tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka, Tuhan berkata, engkau terpaksa lepas dari tangan milik pusakamu. Bukan kita yang bukan Tuhan yang melepaskan kita, tetapi kitalah yang melepaskan genggaman tangan Tuhan atas hidup kita karena dosa. Jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita introspeksi. Ya, ayat ini berkata, engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu. Terpaksa, saudara. Ya, karena dosa kita lah akhirnya malapetaka itu datang. Sehingga semua barang berharga yang kita miliki, harta kekayaan bisa lenyap karena dosa. Ya, Tuhan berkata apa yang dulu juga Tuhan berikan bisa dirampas, hilang, diambil daripadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Mari sebelum semua itu datang menimpa kita, kita mau bertobat dan kita mau datang kepada Tuhan meminta ampun dan memohon perkenanan Tuhan atas hidup kita. Ketika kita memohon pengampunan, hanya pertobatanlah yang dapat menggerakkan hati Tuhan. Ya, Tuhan itu suka dengan pertobatan. Persembahan apa yang paling menyenangkan hati Tuhan? Yaitu persembahan jiwa. Pertobatan yang kita bawa bagi Tuhan. Jiwa-jiwa yang bertobat itu yang Tuhan mau. Ketika kita mau datang dalam pertobatan, maka Tuhan sanggup memulihkan dan mengampuni kita. Mari kita merenungkan firman ini, saudara. Terima kasih Bapa, kami mau sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya hanya Tuhan yang sanggup untuk melepaskan dan membebaskan kami dari segala perkara. Baik itu dosa maupun apapun, Tuhan sanggup. Kami mau datang berserah dan mempercayai Tuhan di hidup ini. Dengan iman kami mau berkata kepadamu malam ini Bapa. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup Sekali lagi dengan iman katakan pada Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku.
Kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, pernikahan kami. Berkati setiap suami, istri, anak-anak untuk terus hidup takut akan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan pernikahan kami. Suami-suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat. Bahkan masa depan anak-anak kami, jodoh mereka Tuhanlah yang sudah menentukan. Kami menyerahkan seluruh keluarga besar kami, orang tua, oma, opa kami, Tuhan, kakek, nenek kami. Engkau memberkati di usia senja mereka, berikan damai sejahtera, bahkan kesehatan yang dari Tuhan. Berkati setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, entah di rumah atau di rumah sakit. Mereka juga yang terinfeksi COVID, Tuhan kami percaya kuasa Tuhan lebih besar. Sembuhkan Bapa, bahkan semua orang yang sedang sakit hari ini yang mengikuti mesbah doa, dimanapun berada, kami melepaskan berkat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sakit ini terjadi karena dosa, mohon pengampunan atas setiap dosa pelanggaran kami. Kalau sakit ini terjadi Tuhan karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan. Terutama kami berdoa, sembuhkan jiwa kami supaya tidak ada sungut-sungut, tidak ada kecewa, kepahitan, terutama kepada Tuhan. Ajar kami memiliki jiwa yang dipulihkan agar kami bersyukur dalam segala keadaan. Berkati obat-obatan yang diminum, kami percaya kuasa Tuhan lebih besar. Berkati setiap anggota keluarga kami yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, tekanan-tekanan yang berat karena faktor ekonomi, hutang piutang, dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, keterikatan dengan rokok, minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang, kepahitan, kekecewaan. Kami berdoa dimanapun Tuhan mereka berada hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus terjadi kelepasan. Bahkan setiap telepon, SMS, WA yang sudah masuk, Tuhan Engkaulah yang menjadi jawaban. Hamba begitu terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Lewat setiap firman Tuhan mereka dipulihkan dan dibangkitkan dan menemukan akan rencana Tuhan yang sempurna. Bahkan sekalipun kami harus melewati banyak badai persoalan, Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Shalom, Indonesia mengalami pemulihan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati mereka dengan roh takut akan Tuhan. Hikmat marifat yang dari sorga turun melimpah atas hidup mereka, sehingga apa yang mereka lakukan adalah keputusan Tuhan di atas bangsa kami. Berkati jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, dan semua jajaran yang ada di atas bangsa ini yang mengambil keputusan-keputusan penting. Tuhan memberkati agar terjadi satu kesatuan di atas bangsa ini semuanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan terus memberkati Bapak, TNI Polri ada dalam satu kesatuan menjaga ketahanan NKRI ini dan tidak tergoyahkan. Kami terus berdoa untuk setiap mereka Tuhan yang berkekurangan hari-hari ini di atas bangsa ini. Hidup mereka berkekurangan, Tuhan menjadi jawaban. Bawa orang-orang untuk datang mencari Engkau dan mengandalkan Tuhan. Setiap mereka yang punya pergumulan ingin memiliki keturunan, Tuhan membukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Kami terus berdoa Tuhan untuk tim medis, dokter, perawat yang ada di garis terdepan menghadapi COVID-19. Kami berdoa mohon kekuatan kesehatan yang dari Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan kami berdoa tidak ada kematian massal di atas bangsa Indonesia, yang ada kesembuhan massal juga di atas bangsa-bangsa yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, 5 benua. Tuhan memberkati mereka yang terus setia berdoa mencari Tuhan. Engkau memberkati Bapa. Lawatan-Mu boleh tercurah sehingga setiap mereka boleh sungguh-sungguh datang pada Tuhan, memohon anugerah-Mu Bapa, dan hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Kami berdoa terus persiapkan kami di hari-hari terakhir agar hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari buka hati dan tangan untuk menerima berkat. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Bahkan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada teman, saudara, mereka yang membutuhkan agar mereka juga mendapatkan kekuatan baru. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Selamat malam.